Nama saya Stefanus Krismas Dwi Cahyo dengan NPM 233214. Pada penelitian ini saya mengambil tema pendidikan iman anak Katolik dalam keluarga, pengalaman dan refleksi seorang ibu. Judul penelitian ini saya ambil karena saya melihat di keluarga saya banyak yang perempuan dan dari kakak saya, saudara saya, dan beliau juga menjadi seorang ibu. Maka dari itu saya menjadikan beliau menjadi responden saya pada penelitian ini. Pada penelitian ini, latar belakang yang saya ambil ada 3 poin. Yang pertama adalah perkawinan Katolik itu bersifat terbuka akan keturunan. Jumlah sifat dan tujuan dari pernikahan Katolik dan salah satunya adalah keturunan. Jadi, di dalam hidup berkeluarga suami istri tidak ada yang namanya tertutup terlebih untuk menunda kehamilan. Yang terpenting adalah akan keturunan open to life terbuka supaya anugerah yang diberikan Tuhan itu dalam bentuk anak mereka atau buah hati mereka. Yang kedua, pandangan Gereja Katolik tentang pendidikan anak. Gereja Katolik memandang bahwa pendidikan iman anak berasal dari keluarga, karena keluarga adalah gereja pertama dan perdana bagi seorang anak. Di dalam keluarga, anak juga memiliki seorang tua atau seorang guru di keluarga sebagai pendidikan iman dan pendidikan umum di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah peran orang tua, terlebih seorang ibu. Kenapa saya seorang ibu? Karena kebanyakan, enggak semua juga, tapi kebanyakan bahwa seorang anak itu dekatnya lebih kepada ibu. Terlebih seorang anak laki-laki memiliki kedekatan yang lebih dekat dengan seorang ibu daripada seorang ayah. Maka dari itu penelitian saya adalah peran orang tua, terlebih seorang ibu, sangatlah penting di dalam pendidikan iman anak di keluarga. Kemudian rumusan masalah saya ada 4 pertanyaan yang saya cantumkan sebagai pertanyaan kepada responden. Yang pertama adalah, di usia berapa Anda memutuskan untuk menikah dan memiliki anak? Apa persiapan yang Ibu lakukan menjadi seorang anak? Yang kedua, apa suka duka yang Anda alami sebagai seorang ibu? Kemudian ketiga, apakah Ibu menyadari akan tugas orang tua dalam mendidik iman anaknya? Pola asuh apa yang Ibu gunakan untuk mendidik iman anak melalui kehidupan sehari-hari anak zaman sekarang? Kemudian yang keempat adalah cara apa yang Anda gunakan dalam mendidik iman anak yang notabene belum mengerti arti iman itu sendiri. Adakah pembiasaan yang Anda lakukan untuk menekankan pendidikan iman anak Anda? Dari keempat pertanyaan ini saya berikan kepada responden. Kemudian metodologi penelitian. Objek penelitian saya dengan tema pendidikan iman anak Katolik dalam keluarga, pengalaman dan refleksi seorang ibu, dengan menggunakan metode penelitian wawancara online melalui WhatsApp karena berhalang dalam jarak juga. Kemudian analisis penelitian dengan analisis kualitatif. Dengan ini hasil penelitian saya dengan pertanyaan yang pertama adalah persiapan untuk menjadi seorang ibu berawal dari umur berapa. Dari responden pertama mengatakan bahwa yang terpenting adalah kesiapan mental untuk merawat anak. Jadi dalam responden pertama dan kedua saya mengambil kata kunci adalah persiapan mental, karena kedua jawaban hampir sama yang membahas tentang mental dari seorang ibu. Kemudian yang responden 3 menjawab bahwa persiapan pembelajaran pranikah atau ilmu bagaimana merawat anak, dengan kata kunci persiapan wawasan untuk menjadi seorang ibu. Dari ketiga responden ini hasilnya adalah A1 dari responden pertama dan kedua, dan A2 dari responden ketiga. Kemudian pertanyaan yang kedua, poin yang kedua, suka duka untuk menjadi seorang ibu. Dari responden pertama, dari hasil wawancara kami, kata kunci yang dapat saya ambil adalah untuk menjadi dipercaya dan penyesuaian. Karena diri percaya ini dari responden pertama ini bahwa untuk menjadi seorang ibu adalah suatu anugerah, dan menjadi seorang ibu juga merupakan
suatu hal yang dipercayakan kepada Tuhan kepada seorang ibu untuk mendidik. Kemudian penyesuaian menjadi seorang ibu, karena perubahan dari masa dari gadis kemudian menjadi seorang ibu juga membutuhkan penyesuaian. Kemudian yang kedua, muncul dari kata kunci baru, yaitu menjadi bangga. Selain dipercaya, menjadi seorang ibu juga suatu kebanggaan. Kemudian sama juga membutuhkan penyesuaian dari peralihan dari seorang gadis dan menjadi seorang ibu. Kemudian responden ketiga sama dengan pertama adalah dipercaya dan penyesuaian. Kemudian poin yang ketiga, pola asuh yang digunakan untuk mendidik iman anak dalam kehidupan sehari-hari. Saya bertanya, apa yang digunakan dari seorang ibu untuk mendidik iman anak di dalam keluarga? Responden yang pertama adalah berdoa. Melakukan doa harian menjadi seorang kegiatan yang rutin. Jadi responden yang pertama mengatakan bahwa doa diajarkan di dalam keluarga untuk berdoa. Kemudian yang responden kedua mengajarkan cinta kasih. Cinta kasih di dalam keluarga, di dalam pertemanan atau di dalam berkumpulan, di dalam berteman bersama teman-temannya, mengajarkan kepada anak untuk saling mengasihi sesama teman. Kemudian responden mengatakan adalah dengan kata kunci sekolah, yang berharap sekolah juga membantu untuk mendidik iman seorang anak ini. Kemudian poin yang keempat, cara yang digunakan ibu dalam mendidik iman anak. Dalam konteks ini belum mengerti apa arti iman. Dari hasil penelitian saya, responden pertama mengatakan mengajak untuk bersyukur dalam suatu hal. Dalam semua hal, anak ini diajak untuk bersyukur untuk atas apa yang diberikan dari Tuhan. Jadi pola asuh yang diajak seperti ini. Kemudian yang kedua, sama bersyukur tapi ada tambahan kata kunci doa. Mengajarkan bersyukur atas hal yang kecil seperti mendapat rezeki atau makan atau jajan, serta rajin berdoa lewat misa atau doa lingkungan. Kemudian yang responden ketiga mengatakan ucap syukur kepada Tuhan, bersyukur. Kesimpulan dari penelitian ini, perkawinan Katolik memiliki tujuan, yakni kesejahteraan antara suami istri. Sebab suami dan istri bukan hanya sekedar pasangan hidup, melainkan belahan jiwa serta teman seperjalanan. Untuk mencapai kebahagiaan hidup, perkawinan juga bertujuan untuk kelahiran dan pendidikan anak. Anak merupakan anugerah juga dari Allah. Ketika anugerah itu diberikan oleh Allah, maka suami istri mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan anak yang layak. Orang tua memiliki hak dan kewajiban memberikan pendidikan dalam keluarga terkait dengan panggilan dan tugas pertama dan utama untuk meneruskan kehidupan baru melalui kelahiran dan pendidikan anak pada masanya. Pada masa ini, kesiapan seorang ibu sangatlah penting, baik dari segi fisik, mental, ataupun kedewasaan yang dimiliki seorang ibu. Menjadi istri atau menjadi seorang ibu juga bukanlah hal yang mudah bagi setiap wanita. Akan ada banyak hal yang menemani setiap proses kehidupan seorang istri sekaligus seorang ibu. Selain itu juga pentingnya kesiapan secara finansial untuk menunjang seorang orang tua dalam mempersiapkan pertumbuhan sang buah hati atau anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.